Nah, untuk di sesi kedua kali ini kita mulai coba untuk nerapin style komponen di aplikasi React kita biar terlihat makin rapi dari segi codingan dan untuk dari segi tampilan juga kelihatan makin cantik sih. Oke, mungkin kemarin dari teman-teman ada yang nanya ya bagaimana cara penulisan media query dan pseudo class di style komponen. Nah, itu nanti kita coba terapin di sini di prakteknya ini langsung. Nah, kalau teman-teman yang pengen ikut bareng langsung ngoding juga, yang kemarin itu udah disiapin belum? Atau teman-teman pengen install dulu? Boleh coba share di kolom chatnya ya. Oke, ini pas bikin folder, maksudnya folder yang mananya ya Mas? Yang di dalam coding kita kah? Atau folder ketika kita nge-create project-nya itu? Oke, nah kalau teman-teman pengen nge-create baru, berarti kan npx create React app. Terus ini nama foldernya atau nama project React-nya. First app. Nah, kali ini yang dibutuhin ya untuk kita ngebangun web ini, yaitu ada React Router DOM, terus React Icon, selanjutnya ada style komponen. Basically mungkin itu aja sih yang kita butuhin di sini ya. Nah, di sini kita mulai langsung aja ya. Kemarin kan kita udah coba bikin style komponen, tapi masih basic tuh belum kelihatan sih, belum terlihat cantik, kita pengen bikin apa gitu. Nah, kali ini kita coba bikin lagi dari project yang kemarin. Oke ya, nah yang pertama tuh kita bikin dulu nih, kita bikin folder komponennya. Terus di folder komponennya kita kasih indeks. Index.js. Kalau nge-add style komponen ke React sih kita tinggal tambahin aja di import style ini nggak perlu sih. Cuman CSS ini dipakai ketika kita pengen nambahin CSS helper di dalam style komponennya. Oke. Nah, import style from style komponen. Style komponen ini kan library yang kita install sebelumnya tuh di project kita. Oke, langsung aja ya. Setelah bikin komponen, terus kita bikin folder untuk navbar-nya. Terus di sini kita bikin navbar.js. Oke. Selanjutnya kita bikin file untuk komponen style komponennya ya. Element.js. Nah, ini kan kita pengen bikin yang seperti ini nih. Aplikasinya kita pengen bikin gini, berarti kita coba desain dari navbar-nya dulu ya. Oke, di navbar elemennya kita import style from style component. Nah, kali ini di navbar-nya ini kan kita butuh icon nih. Untuk ini.
kita bisa pakai React Icon aja. Mungkin teman-teman yang biasa pakai React itu udah familiar ya dengan React Icon. Kalau kita pengen nambahinnya, kita install npm install React Icon save. Nah, teman-teman tinggal jalanin ini aja di project yang kita bikin sekarang. Install React Icon. Nah, setelah itu kita import icon yang mau kita pakainya. Instagram square square. Nah, mungkin kalau teman-teman masih pada bingung nih React Icon tuh gimana gitu, kita bisa akses saja. Nah, di sini. Tadi kan aku nyontoin ini React Icon yang va Instagram Square. Berarti dia di font Elstone. Nah, kita pakainya React Icon / va. Oke. Nah, ini. Di sini kita bisa pakai icon apa aja sih. Oke, va. Tunggu ya. Nah, oke. Setelah kita pakai import iconnya, terus kita import juga nih untuk link, karena untuk navbar ini kan butuh link nih. Sorry. Nah, untuk dari service home ke produknya kita butuh service tuh. Jadi kita butuh link from React Router DOM. Oke. Nah, setelah kita import ini sebenarnya kita bisa balik lagi ke navbar.js-nya. Kita bikin dulu nih komponennya. Oke. Kita ya import React terus from React terus kita lanjutnya cons bar. Oke, kita return
Oh ya, untuk teman-teman yang kira-kira ketinggalan, nanti aku share source code full-nya ya. Karena kalau kelamaan juga nanti kita takutnya nggak keburu sampai akhir, sampai selesai seluruhnya, seluruh fitur dalam web yang mau kita bikin ini ya. Navbar. Oke. Ini per container. Nah, setelah navbar container kita nav icon to size. Oke. Sorry. Kita kasih logo dulu baru iconnya ya. Nav logo. Oke, baru kita kasih nav icon. Oke. Nah, ini valid. Oke. Nah, kita save. Ya nih, untuk komponen navbar container, terus nav logo, sama nav iconnya. Kita bikin lagi di navbar elemen tadi. Oke, kita masuk ke navbar elemen. Nah, kita export const nav dengan style. Mungkin ini untuk basic-basic style komponennya. Di sesi pertama kemarin kita udah bahas yang teman-teman masih ingat ya, kalau kita ngebikin komponen nav ini berarti yang kita pakai di sini itu nav. Cuman ini tergantung teman-teman mau ngasih namanya apa. Bisa kasih navbar langsung atau kasih nav. Itu selera teman-teman biasa ngodingnya untuk penamaannya sih. Terus beberapa stylenya background. Kita pakai 101522. Lanjutnya height. So, the display flex justify content. Justify content. Center. Allegiance item. Position. Key. Text 99. Di pertemuan kita kali ini tuh kita nggak akan ngebahas nih allegiance item buat apa, terus font buat apa. Biasa kalau kita udah biasa ke React, otomatis kita udah terbiasa juga dengan style ya. Namun di kali ini kita akan mencoba untuk nerapin style komponen di aplikasi React kita. Oke, kenapa gelap ya? Mungkin itu belum ke save aja sih Mas. Kalau emang udah nginstal style komponennya ya. Nah, setelah kita bikin untuk komponen nav, selanjutnya tadi ada navbar container. Const
Inner container. Oke. Titik. Display flex. Terus justify-nya justify content space between. Space between. Ini ada height itu 80 pixel. Nah, oke. Setelah navbar container tadi ada nav logo ya untuk nav logo. Nah, nanti teman-teman pada kepikiran nih, ini kontainer dapatnya dari mana gitu. Ini dari global style yang kita bikin. Namun sekarang belum bikin sih kontainernya, tapi nanti kita bikin juga. Oke. Setnya export fonts nav logo file link color, kita kasih warnanya putih. Content start. Ini ada cursor pointer, terus text decoration kasih non, ada font size-nya kita kasih 2 rem. Display flex dan legend items. Nah, legend itemnya center. Oke, nah ini kita udah punya navbar container, navbar logo, sama nav. Terus tadi yang selanjutnya ada nav icon. Export cons nav icon file Instagram Square. Oke. Nah, icon kita kasih margin right 0,5 rem. Nah, kita udah punya nih untuk komponen dari navbar container, nav logo, sama nav iconnya. Selanjutnya container nih kita bikin dulu dari global style-nya. Yang di sesi sebelumnya kan kita udah belajar tuh bagaimana cara bikin style global style, terus cara pemakaiannya gimana. Ya. Nah. Oke. Ini kita kasih export fonts container style div z index ada width 100%, ada max width 300 pixel, ada margin left-nya
si auto padding left, padding left kita kasih 50 pixel, udah. Padding right 50 pixel. Nah, ini kan untuk tampilan desktopnya nih, untuk tampilan web di browser. Misal kalau kita buka di laptop atau di PC ya. Sekarang kita bikin untuk media query-nya. Di session kemarin kayaknya dari teman-teman ada yang nanya tuh, cara penulisan media query dan pseudo class gimana. Nah, ini salah satu contoh untuk penulisan media query-nya nih. Mix with so padding right, padding left. Nah, global style-nya udah kita buat. Selanjutnya kita import lagi nih. Kita import terus container, nama komponennya tadi from style. Nah, import link. Oke, kita save lagi. Nah, ini kan kita udah bikin untuk navbar sama kontainer untuk stylenya ya, komponen untuk stylenya. Selanjutnya kita import dulu tuh si navbarnya tadi di index. Oke, index. Kita ekspor default bar from bar. Oke. Nah, setelah kita ekspor, selanjutnya kita balik ke app.js. Nah, ini import use component from import global style from global style. Selanjutnya kita import navbar komponen
Oke, tadi kita kasih nama komponen. Oke. Nah, selanjutnya export default class app. Here, turn. Mau kita return. Nah, ini global style. Oke, selanjutnya ada navbar. Oke, kita lihat. Nah, kita compile dulu nih. Parsing just. Oke. Typo. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain dari yang udah kita tulisin, coba di chat aja ya. React from. Oke, di navbar.js. Kayak itu tadi, export di proses navbar. Oke, ntar ya. Ini kita export belum ke default navbar. Maksudnya export default itu ya, yang index ini tuh. Nah, tadinya kan si navbar itu kan dia ngebikin file di dalam folder navbar nih, supaya bisa kita gimana ya, kita jadiin satu file. Nanti tuh ini ada navbar, terus ada footernya apa, terus ada isinya apa, kontennya apa. Nah, dari macam-macam folder ini nanti kita jadiin ke index biar bisa kita panggil jadi satu file gitu. Yang pertama navbar, kita export default as navbar. Oke. Masih error. Oke. Sorry. Import. Tadi ada. Oke, ini nav. Terus nav container. Selanjutnya ada nav logo. Terus nav icon. From nice navbar.element. Oke. Selanjutnya sorry. Oke. Oke, kita sambil nunggu nge-compile-nya.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nih. Boleh buat teman-teman yang masih mau nanya, silakan masuk ke kolom Q&A. Oke, ini ada yang masuk di kolom Q&A. Nah, Dari Mas Asep nih, Mas. Kalau tag kosong itu emang nggak apa-apa, Kak? nggak apa-apa Mas, itu maksudnya biar kita ngebedain aja untuk apa komponen nav sama komponen yang di atasnya. Ini tuh kayak ngasih jarak aja sih atau ngasih komponennya itu beda gitu sih. Oke, sudah Nah, terjawab ya. Yang ini belum udah dijawab belum Mas? Yang mau tanya kalau add style komponen ke React itu gimana ya? Itu udah ya? add style komponen. Oh, tadi udah sih, cuman Udah ya? nggak tahu tadi udah ini belum udah ngerasa kejawab atau masih bingung nggak tuh? Oh, oke oke. Tetap balik Mungkin ditanya lagi deh, Mas. mungkin dari Velia Sagita, kalau misalnya masih bingung boleh ditanya lagi ya. Mana lagi nih yang mau nanya nih? Oke, ini nav live coding. Tadi ada typo Mas di navbar elements container. Apa nih Mas? Di kolom chat. Tadi ada tifo di navbar container. Oke. Ke container. Oh ya. Wah, teliti banget sih Masnya. Waduh, mantap nih. Dari Mas, siapa nih namanya? Mas Abu Azhari. Konsen banget ya berarti memperhatikan detailnya. Navbar container. Terus ini navbar export cons navbar container. Oke. Container. Ada yang nanya lagi nih, kalau buat installing ke project-nya itu script-nya apa ya, Kak? Nah, install apanya dulu nih, Mbak? Navbar container. Mungkin bisa ditanyain lagi ya. Navbar, oke. Katanya install style komponen katanya, Mas. Oh, install style komponen. Tinggal kita jalanin aja, Mbak. npm install style komponen. Just save. Nah, gini, Mbak. Ini kelihatan ya? Oke, nah untuk navbarnya, untuk icon kita udah coba bikin. Kita lihat hasilnya. You should not use link. Oke. Nah, ini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa nih? Nanti di sini. Di app.js-nya kita harus tambahin browser root port. Browser router ada switch from React router DOM. Nah, terus ini kita nggak pakai ini, langsung kita pakai router. Oke. Nah,
sekarang kita udah berhasil untuk bikin icon sama namanya nih. Oke, ntar ya. Ntar. Untuk pertanyaannya nanti kita jawab ya, kalau sambil nunggu atau lagi nge-compile nanti ya. Nah, selanjutnya lanjut di bagian navbar tadi kita tambahin lagi tuh. Ini baru untuk tampilan desktopnya nih. Ketika Nah, ketika untuk tampilan mobile, dia harusnya ada menu kan untuk nampilinnya nanti. Sekarang kita coba bikin lagi. Kalau kita bisa dikomen. Oke, ntar ya yang nanya. Nah, selanjutnya kita bikin mobile icon, komponen mobile icon. On klik. Oke, ntar on kliknya. Ntar. Mobile icon. Oke. Nah, kita kan pengen bikin mobile iconnya itu ketika dia diklik sama sebelum diklik, iconnya beda tuh. Kita coba pakai icon mobile icon. Install. Oke. Nah, ketika dia klik, kita kasih icon for times. Ya, jika belum diklik, for first. Oke, nah ini kita kasih on klik. Terus klik. Oke, karena ini kita pakai on klik, berarti kita tambahin once, terus klik, sama set klik, use state false. Nah, kita tambahin juga use state. Oke, selanjutnya kita bikin function untuk ngehandle kliknya. Once and klik dan row function klik klik klik. Oke. Nah, untuk itu kan kita pakai icon va time sama va bars ya. Kita import va bars, va times, icon. Mas Aldi ketika install teman-teman, iya nggak apa-apa Mas, dibiarin aja dulu.
Nah, kita kan belum bikin style komponen untuk mobile icon-nya ya. Coba bikin ini, kita save. Terus balik ke kita bikin export fonts. Nah, sorry. Kita tadi butuh mobile icon. Mobile icon. Itu div kita kasih display none, kita buat media and width 960 pixel, display block position absolute stop right transform translate minus 100%. Font size di 1,8 rem. Cursor enter. Oke. Kita udah bikin itu, selanjutnya kita lihat nih. Oh ya, kita import nav icon, ada mobile icon. Oke. Nah, ketika kita buka dari tampilan mobile atau yang lebih kecil, dia akan muncul nih, ada icon ini. Nah, ketika belum kita klik tampilannya untuk va bars, namun ketika kita klik va times. Ya. Nah, terus setelah mobile icon, baru kita isi itemnya nih, kayak service, produk, sama sign up-nya. Kita kasih klik, terus handle klik. Nah, nav item, nav link, nah ini kita copy aja. Oke, home, service, ini